walladzina hajaru wa jahadu, dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad atau berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang-orang yang mencari kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Di dalam ayat ini Allah akan menjelaskan pahala atau keuntungan orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang hijrah, dan yang ketiga orang-orang yang berjihad. Bahwa ketiga-tiga orang ini atau ketiga-tiga sifat ini akan mendapat pahala yang besar daripada Allah. Kita mulai dari yang pertama, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan penuh kepada Allah. Ada keyakinan penuh di dalam hatinya bahwa Tuhannya Allah, tidak ada yang lain daripada Allah. Beriman kepada Nabi, segala Nabi, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhirat. Kemudian karena keimanannya itu, dia mempunyai keimanan yang kuat, dia sabar menghadapi segala cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Ini tanda-tanda orang yang beriman, dia sabar menghadapi segala cobaan. Kalau dia sakit, dia tidak mengeluh, dia tidak mendongkol kepada Allah. Kalau dia berkekurangan hartanya, dia sabar, dia tidak buruk sangka kepada Allah. Nah, ini tandanya orang beriman. Kemudian yang kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa dia berpindah? Karena di Mekah tidak aman untuk menjalankan agama, tidak aman. Karena sering diganggu oleh orang kafir, sering disakiti, dianiaya, diazab oleh orang kafir. Ketika itu umat Islam masih sedikit. Nah, jadi pindahlah dia dari Makkah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Ini kan sangat berat. Sama dengan iman tadi, orang beriman tadi banyak ujiannya. Jadi ini juga tergantung kepada orang yang beriman. Siapa yang mau berhijrah, ini akan mendapat keuntungan yang sangat besar nanti. Itu yang kedua, meninggalkan kampung halaman. Dan belum tentu lagi dari mana kita nanti akan tinggal kalau sudah sampai di Madinah. Nah, tapi karena keimanannya kepada Allah, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan hijrah. Dan yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Jahadu itu artinya berjihad. Kalau di zaman perang itu menjihad itu berperang melawan orang kafir, seperti di Palestina itu. Nah, itu dia berjihad dengan harta dan jiwa. Harta, harus ada harta untuk biaya membuat senjata, untuk biaya makan. Nah, kemudian kadang-kadang kita menang, kadang-kadang ada kemungkinan kalah, kita terbunuh. Jadi ada dua kemungkinan kalau berjihad fisabilillah itu,
kemungkinan kita menang, dapat harta rampasan. Kalau kita terbunuh, syahid fi sabilillah. Itulah memang resikonya sangat besar. Tapi kalau berdasarkan keimanan, tidak ada orang yang takut. Tidak ada senjata dengan batu pun dilemparkan juga dengan tangan. Kadang-kadang dengan takdir Allah, batu yang dilemparkan itu meledak. Ini luar biasanya kalau kita berperang di jalan Allah. Sebab ketika Rasulullah berperang dulu, wa ma ramaita iz ramaita, bukanlah engkau yang melemparkan panah itu wahai Rasulullah, tapi Allah lah yang melemparkan. Kalau Allah yang melemparkan, peluru itu tidak ada yang gagal, semuanya tepat sasaran. Banyak ibu-ibu lihat keanehan di perang Palestina sama Israel itu. Sudah jelas Israel itu mengirimkan rudalnya, kemudian berbalik arah, akhirnya menghancurkan gudang-gudang yang ada di Israel. Jadi senjata sendiri dibalikkan oleh Allah. Itulah kenapa, karena keikhlasan hati. Lalu kata Allah, orang yang seperti itu imannya kuat, kemudian dia tidak ragu-ragu untuk hijrah dan tidak merasa takut untuk berperang melawan musuh. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu benar-benar mencari rahmat Allah. Sudah dijanjikan oleh Allah rahmatnya. Jadi kalau orang sudah diberi rahmat oleh Allah, apa itu arti rahmat? Adalah surga. Yang dimaksud dengan rahmat Allah itu surga. Orang yang kuat imannya akan mendapat rahmat, artinya mendapat surga. Orang yang mau hijrah ke Madinah akan mendapat rahmat daripada Allah, akan diberi surga nanti. Dan orang yang mau berjihad di jalan Allah, nanti akan diberi rahmat. Apa artinya rahmat? Rahmat itu adalah di akhirat akan diberi surga oleh Allah. Itulah sebabnya kalau orang mati dalam berperang melawan orang kafir itu disebut mati syahid. Ketika nyawanya akan dicabut oleh Allah, itu dia sudah syahid, sudah melihat, menyaksikan tempatnya di surga. Sudah nampak, diperlihatkan oleh Allah, inilah tempatnya di surga. Jadi disebutlah orang itu mati syahid, orang mati yang melihat tempatnya di surga. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang tiga tadi itu diampuni, dihapus dosanya oleh Allah. Lagi penyayang, rahimun, sangat penyayang. Arti Maha Penyayang itu segala kasih sayang telah dicurahkan oleh Allah kepadanya, maka dia berhak menempati tempat yang sangat mulia di akhirat nanti. Itu makna ayat. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 218. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, 'anil khamri wal maisir, tentang khamar dan maisir. Khamar itu artinya minuman yang memabukkan. Maisir artinya perjudian. Ditanya oleh para sahabat kepada Nabi tentang khamar. Khamar itu segala sesuatu, segala bentuk sesuatu yang memabukkan. Apa saja yang kita konsumsi lalu memabukkan, ini namanya khamar. Walaupun yang dibuat misalnya daripada nira, daripada anau, dari aren, nira aren itu kalau difermentasi semalam dua malam dia menjadi khamar, menjadi minuman yang memabukkan. Sekarang yang sebanding dengan itu sudah banyak. Khamar, segala sesuatu yang memabukkan disebutlah khamar. Itu haram minum.
termasuk narkoba, narkotik dan obat-obat berbahaya. Itu dipergunakan orang hanya untuk membius orang yang akan dioperasi. Tapi kalau salah guna, itu akan memabukkan, termasuk khamar. Dan sudah dibuatlah namanya miras, minuman keras. Ada namanya bir, brandy, TKW, whisky dan lain-lain sebagainya, merek, bermacam-macam merek. Semuanya itu memabukkan, haram dimakan, haram dikonsumsi. Kemudian yang kedua wal maisir, ditanyakan juga oleh sahabat kepada Nabi. Maisir itu artinya perjudian yang sifatnya ada pertaruhan di situ. Pertaruhan itu maksudnya kalau dia main, misalnya katakanlah main domino dan bermacam-macam permainan yang lain, siapa yang kalah itu akan membayar dan yang menang akan menerima bayaran. Nah, sifat yang seperti itu namanya itu perjudian. Apa saja yang seperti itu namanya perjudian. Sama hukumnya dengan khamar, haram dilakukan. Nah, kalau itu ditanyakan orang kepada engkau wahai Muhammad, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Wa manafi'u linnas. Katakanlah kepada orang yang bertanya itu, kedua-duanya itu ismun kabir, dosa besar. Khamar, minum khamar dosa besar. Berjudi dosa besar. Wa manafi'un linnas, dan mungkin juga ada manfaatnya bagi manusia. Nah, kenapa dikatakan dosa besar? Kalau soal minum khamar itu Bapak Ibu, itu sudah sifat turun temurun daripada orang Yahudi. Susah, sangat susah menghentikannya, melarangnya. Karena setiap pertemuan harus ada khamar, harus ada minuman keras. Begitulah ada orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Nah, jadi susah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada prosesnya. Proses yang pertama ayat inilah. Tolong engkau katakan wahai Muhammad bahwa khamar dan perjudian itu dosa besar. Nah, jadi orang jangan langsung dilarang saja orang supaya berhenti minum khamar. Tapi katakan yang pertama dosa besar. Yang kedua nanti ada di ayat lain dikatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu sedang mabuk. Nah, itu dulu. Nah, jadi orang